Baik, selamat malam Ibu Mira dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang review artikel dari studi komparatif penerapan TOGAF ADM untuk arsitektur enterprise di perguruan tinggi. Jadi studi kasus yang kita ambil melalui dua studi kasus pada Politeknik Piksi Ganesha dan Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara. Jadi artikel ini disusun oleh saya sendiri, Stefanus Beriko dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2022. Kita lanjut pada bagian pertama. Baik, kita membahas dulu latar belakang umumnya. Nah, latar belakang umumnya terjadi ini dari kedua artikel yang saya review, yaitu kebutuhan mendesak akan integrasi sistem informasi. Nah, jadi suatu perguruan tinggi pasti memilih untuk membuat sesuatu yang efisiensi, efektif, dan pengambilan keputusan yang strategis pada perguruan tingginya. Nah, jadi sistem perguruan tinggi sekarang sudah menggunakan yang namanya teknologi. Contohnya di kampus saya sendiri sudah menggunakan Cevima untuk bagian akses data mahasiswa, data nilai, dan juga data untuk para dosen yang mengajar. Nah, sama seperti penggunaan TOGAF ADM pada kedua penelitian tersebut. Jadi tujuan utamanya yaitu merancang sebuah arsitektur enterprise yang terintegrasi menggunakan framework TOGAF ADM yang menghasilkan blueprint sebagai pedoman pengembangan sistem informasi. Jadi, di dalam era digital ini, perguruan tinggi dihadapkan pada banyaknya tantangan, serta kita juga menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi institusi. Dari dua kasus ini, kita bisa menyoroti bagaimana cara kerja TOGAF ADM dalam menjadikan solusi sebagai tujuan yang mengatasi fragmentasi sistem dan mendorong inovasi berkelanjutan. Nah, jadi metodologi penelitiannya itu mempunyai kesamaan, sama-sama mempunyai pendekatan yang sama. Jadi pada metodologi penelitiannya menggunakan framework utama yaitu TOGAF ADM ataupun Architecture Development Method yang digunakan pada kedua penelitiannya sebagai fondasinya. Lalu pendekatannya memiliki studi kasus yang sama dan mempunyai fokus analisis mendalam di institusi masing-masing. Toolsnya, kedua penelitian ini menggunakan teknik pemodelan standar seperti BPMN dan juga UML untuk mendokumentasikan arsitektur secara visual. Kesamaan metodologi ini menunjukkan bahwa meskipun diterapkan pada dua institusi yang berbeda, kerangka kerja pada pendekatan dasar TOGAF ADM ini tetap relevan dan efektif sebagai konteks perguruan tinggi. Lalu bagaimana dengan penemuan dan hasilnya? Ada dibagi empat. Yang pertama itu ada blueprint komprehensif. Keduanya menghasilkan blueprint arsitektur sistem informasi yang komprehensif menjadi peta jalannya pengembangan IT. Setelah itu cakupannya cukup luas, yaitu dimensi bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi yang memastikan integrasinya menyeluruh. Lalu juga ada kesesuaian visi dan misi. Rancangan yang dihasilkan sesuai dengan visi dan misi organisasi masing-masing mendukung tujuan strategis. Lalu juga ada manfaatnya. Hasil penelitian mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan peningkatan kualitas pelayanan berpendidikan. Nah, dengan adanya penerapan TOGAF ADM-nya ini tidak hanya menghasilkan dokumen teknis, tetapi juga alat strategis yang berharga untuk pertumbuhan dan juga adaptasi institusi di masa depan. Jadi, kemampuan TOGAF ini dapat menyediakan kerangka kerja yang solid untuk transformasi digital untuk kedepannya. Jadi, kesimpulannya adalah TOGAF ADM ini sebagai fondasi strategis. Kenapa? Karena dengan TOGAF ADM ini, sistem yang terintegrasi dapat menjadikan sesuatu pada institusi menjadi efektivitas dan fleksibilitas pada penggunaan sistem informasi. TOGAF ADM ini terbukti efektif dan fleksibel untuk diterapkan dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Dan juga sebagai artefak yang berharga. Maksudnya artefak yang berharga adalah framework ini menghasilkan karya yang berharga mulai dari gambaran strategis hingga detail teknis sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitiannya. Dalam upaya strategisnya, penerapan arsitektur enterprise alias EA bukan hanya proses proyek teknis saja, tetapi merupakan upaya strategis menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis perguruan tinggi. Dari kedua kasus ini dapat meyakinkan kita bahwa TOGAF ADM adalah alat yang ampuh membentuk masa depan dalam perguruan tinggi yang mengintegrasikan visi dan misi strategis dan dengan implementasi teknologi yang praktis. Dan dengan adanya TOGAF ADM ini,
kita dapat melihat pada institusi kita masing-masing bagaimana adanya siakat ataupun sistem informasi akademik untuk mahasiswa, dosen, dan juga para staf pekerja yang lainnya juga. Jadi, dengan adanya TOGAF ADM ini, bisa juga menjadikan fondasi kita bagaimana pengembangan teknologi di dalam institusi kita. Bagaimana kita memudahkan pengambilan data, pengambilan keputusan, dan juga efektivitas dan fleksibilitas kita dalam menjangkau teknologinya. Baik, jadi itu sekian dari saya dan terima kasih. Jika mohon ada kesalahan kata ataupun juga hal-hal yang tidak dapat diucapkan dan dengan baik, saya mohon maaf karena tidak semuanya itu dapat saya berikan dengan sempurna, tetapi akan saya berikannya dengan yang terbaik. Jadi sekian dan terima kasih.